Rekening dana donasi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya digelar di Jakarta 27 Agustus mendatang tiba-tiba terblokir. Tapi polisi bantah telah memblokir rekening aktivis Pati. Polisi mengakui mengirimkan surat penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Dengan membawa spanduk dan logistik, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bertolak ke Jakarta untuk menggelar demo besar pada 27 Agustus mendatang. Di Jakarta, AMPB akan bergabung dengan aliansi lain dan menggelar demo di gedung DPR RI. Massa menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rencananya pada 25 Agustus ini sekitar 50 bus akan disiapkan untuk warga Pati yang ingin ikut berdemo di Jakarta. Namun belum juga demo digelar, Koordinator Aksi AMPB Supriyono dibuat kaget karena rekening Bank Mandiri yang berisi dana 80 juta hasil donasi demo tiba-tiba tidak bisa digunakan alias terblokir. Pihak bank mengakui ada permintaan pembekuan rekening dari aparat penegak hukum. Pembekuan rekening donasi demo menuai kritik publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Polda Metro Jaya pun akhirnya angkat bicara. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kepolisian menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nantinya rekening akan dibuka kembali pada 28 Agustus atau sehari setelah rencana demo digelar. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, Senin kemarin, sejumlah kelompok masyarakat Pati juga menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Kelompok masyarakat Pati diterima Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad, dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Andri Rosiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden tantang jajarannya untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia sebesar 100 gigawatt PLTS. Presiden juga menegaskan dalam 2 tahun tidak boleh ada impor minyak bumi maupun LPG lagi. Presiden Prabowo menantang jajaran Kementerian Energi, Ekonomi, dan Danantara untuk mandiri energi dalam 2 tahun saat meresmikan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Jemberana, Bali. Demikian Presiden berharap swasembada energi dapat dipercepat seperti yang terjadi pada pangan. Selanjutnya Presiden berharap Indonesia berhenti impor energi. Dengan demikian, dunia dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya, kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi. Menteri SDM, siap. Sanggup? Siap, melaksanakan. Baik. Ya, terima kasih. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih, demikian. Semangat. Semangat dan berani. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih semua unsur. Hari ini hari penting. Kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 gigawatt. Iya kan? Dulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun. Tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya enggak lah, udah 2 tahun lah. Ya.
Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih tahun kepada. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter jadi Rp15.950. Harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green turun dari Rp17.000 jadi Rp16.600 per liter. Sementara BBM jenis Pertamax Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah. Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ke-3 Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada Minggu ke-3 Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga Minggu ke-3 Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Stok beras nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton. Persediaan tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjalankan berbagai program bantuan pangan melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menghitung ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan. Besarnya stok tersebut juga memungkinkan pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan sembari tetap menjaga ketersediaan cadangan. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun. BNPB berapa lama perkiraan biasa Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, nanti kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, Siap. berasnya sampai 1 tahun aman. Iya. Jadi udah, karena masalah beras yang paling penting.